Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini, seperti biasa ya teman-teman, aku ada pesanan lumayan banyak dan aku mau ajak teman-teman untuk ikutin aktivitas aku di dapur selama bikin pesanan kue. Nah ini aku ada pesanan untuk di hari Sabtu, waktunya tuh ada yang pagi dan juga ada yang siang. Jadi ini tuh untuk pesanan 3 orang ya teman-teman. Dan ini pesanannya itu sekitar 450 pieces 4 macam. Nah, karena pesanannya itu di hari Sabtu pagi dan siang, jadi aku mau prepare untuk dus snack box-nya dulu ya. Jadi ini aku lipat-lipat dus snack box-nya itu di hari Kamis malam atau malam Jumat. Karena untuk snack box ini hanya 30 pieces ya. Ini untuk pesanan pagi. Jadi yang pesanan pagi itu snack box 30 dan untuk sisanya itu tidak diberi box snack ya teman-teman. Jadi di kardus besar aja. Untuk kardus snack yang aku gunakan di sini aku pakai ukuran 16 kali 12 cm yang untuk isi 4 kue ya teman-teman. Jadi untuk snack box ini isinya itu cuma 4. Nah, setelah melipat dus, lanjut aku mau potong-potong plastik. Di sini aku pakai plastik OPP ukuran 7 kali 24 cm. Ini aku untuk sosis Solo ya. Jadi satu bagian plastik ini aku potong menjadi 4 bagian. Dan untuk yang lemper itu plastiknya beda ya teman-teman. Aku gunakan yang polos ukuran 8 kali 12 cm. Yang untuk lemper itu plastiknya itu agak kaku ya. Jadi di malam Jumat aku cuman kerjain motong plastik OPP dan juga melipat dus snack box. Lanjut di Jumat paginya setelah bangun subuh aku langsung rebus filet dada ayam. Ini aku rebus sekitar 2,5 kilo ya teman-teman. Nah setelah ayam filetnya matang, ini mau langsung aku cuper. Kalau teman-teman nggak ada chopper boleh menggunakan blender ya, karena menurut aku kalau disuir-suir manual menggunakan tangan itu sangat-sangat memakan waktu ya. Jadi aku sih nggak saranin kalau manual karena selain pegel itu lumayan memakan waktu ya teman-teman. Untuk di chopper ini juga hasilnya lumayan bagus seratnya seperti disuir-suir manual ya. Tapi kalau teman-teman gak ada chopper bisa menggunakan blender. Biasanya aku pakai blender yang untuk bumbu yang kecil itu ya. Nah ini lakukan hingga selesai. Kalau semua filetnya sudah selesai dicuper, lanjut aku mau bikin kulit risolnya dulu ya teman-teman. Jadi ini aku bikin kulit risolnya, setelah bikin kulit risol baru aku bikin isian lemper dan sosis solonya. Untuk kulit ini aku bikin 1 kilo terlebih dahulu dan ini langsung aku buat. Jadi ini aku nggak bikin semuanya dulu ya teman-teman, tapi aku bikin 1 kilo dulu. Untuk resep sosis solonya sebelumnya sudah pernah aku share ya. Nah lanjut setelah bikin kulit risol, aku bikin abon ayam untuk isian lemper dan sosis solo. Tadi kulit risolnya itu belum aku buat ya teman-teman karena hari Jumat ini aku ada acara ambil rapot anakku di sekolah. Jadi ini aku setelah bikin isian untuk sosis solo, aku mau lanjut ke sekolah anakku untuk ambil rapot. Jadi ini ditunda dulu ya teman-teman. Setelah ambil rapot dari sekolah baru aku bikin sosis solonya dan bikin kulit risolnya seperti itu ya. Nah ini tips untuk isian lemper dan sosis solo. Supaya lempernya itu lebih awet, pastikan isiannya itu harus benar-benar sampai kering ya, jangan sampai mengandung air. Karena kalau masih mengandung air, lempernya itu bisa cepat basi teman-teman. Jadi untuk isian abon ayamnya ini usahakan harus benar-benar sampai kering ya. Jadi ini bisa lebih awet. Nah ini risolnya tadi sudah aku buat setelah aku pulang ambil rapot anakku. Dan mohon maaf untuk cara pembuatan risolnya nggak aku record ya teman-teman, karena emang tadi buru-buru banget. Nah ini udah siap semua dan ini tinggal aku bentuk sosis solonya.
Untuk isian sosis solonya ini secukupnya aja, teman-teman bisa menyesuaikan dengan harga yang teman-teman jual. Untuk besar kecilnya itu menyesuaikan ya, karena untuk harga ayam kan di sini lumayan lagi mahal ya teman-teman. Dari kemarin itu harga ayam masih eh, tinggi karena mungkin mau Idul Adha ya. Jadi belum turun-turun nih harganya. Jadi ini aku mulai bikin dan mulai bentuk sosis solonya itu di hari Jumat siang ya teman-teman. Nah setelah dibikin sosis solonya ini mau langsung aku taruh di kulkas, nggak usah taruh di freezer ya, karena ini kan mau digoreng besok pagi, jadi cukup ditaruh di kulkas aja. Nah setelah selesai bikin sosis solo ini, aku selesai bikin sosis solo itu sekitar jam 4 sore. Lanjut setelah selesai aku bikin bolu kukus gula merah ya teman-teman. Nah ini bolu kukusnya aku bikin itu setengah-setengah dulu, jadi nggak aku bikin sekaligus semuanya ya, karena biar adonan bolunya itu nggak mengantri terlalu lama. Jadi tadi sebelum membentuk sosis solo, aku itu udah cairkan gula merahnya untuk bikin bolu kukus gula merah ini ya, karena untuk air gula merahnya itu harus benar-benar menunggu dingin baru bisa dimasukkan ke dalam adonan ya. Untuk bolu kukus gula merah ini aku mulai bikin itu sore sekitar jam 4 atau jam 5-an ya teman-teman. Ini aku bikin bolu kukusnya itu sekitar 130 pieces. Nah lanjut kalau adonannya udah selesai dibuat, ini langsung aku mau masukkan cetakan bolu kukus. Nah untuk cetakan bolu kukusnya ini aku gunakan diameter atas itu 6,5 cm, tingginya 2,5 cm ya teman-teman. Jadi ini aku gunakan yang cetakan pendek. Untuk kertasnya ini usahakan teman-teman beli yang pendek juga ya, jadi satu ukuran dengan cetakan. Jangan lebih tinggi kertasnya atau lebih pendek, karena itu nanti hasil bolu kukusnya itu kurang bagus. Kalau teman-teman tanya kenapa bikin bolu kukusnya itu 1 hari sebelumnya, karena kan bikinnya lumayan banyak ya teman-teman, dan aku tuh bikin bukan cuma 1 macam, aku bikin 4 macam. Jadi ini tuh memang harus dibikin H-1. Dan untuk bolu kukusnya sendiri memang ini tuh lembut banget, dan asalkan teman-teman menyimpan di wadah tertutup ini untuk besok atau 2 hari ke depan itu masih oke banget ya, karena setelah selesai dibuat bolu kukusnya begitu dingin, ini langsung aku mau kemas dengan plastik. Oke, jadi sambil menunggu antrian bol kukusnya dikukus, sementara aku kerjain lempernya ya teman-teman di kompor yang lain. Aku lagi ngukus ketan dan lagi rebus santannya. Nah ini udah jadi aja ya teman-teman lempernya. Kalau udah jadi ini langsung aku bentuk aja. Kalau teman-teman mau besar lempernya itu sama, biasanya aku timbang ketannya itu 40 gram. Untuk isiannya nggak aku timbang, sekiranya aja, biar isiannya itu agak banyak ya teman-teman, jadi ayamnya itu berasa. Untuk daunnya ini aku sudah potong-potong di hari Jumat pagi ya teman-teman. Jadi sebelum ambil rapot itu aku potong-potong daun dulu untuk membungkus lempernya. Nah ini pada saat membuat lemper ini sudah sekitar jam 7 malam dan masih dengan mengukus bolu kukusnya ya. Nah ini alhamdulillah bolu kukusnya itu udah jadi semua 130 pieces, ini udah ready semua. Tinggal ini dibiarkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman, baru kita kemas dengan plastik nanti. Nah lanjut setelah bolu kukusnya semua matang, jadi aku mau bikin adonan untuk nona manisnya. Nah karena di sini kan pesanannya pagi dan siang ya teman-teman. Jadi untuk nona manisnya itu aku bikin untuk pesanan yang pagi dulu. Jadi nggak aku bikin langsung sekaligus semua ya. Jadi cuma nona manisnya aja yang aku bikin 2 kali, pagi dan siang, karena waktunya juga ini udah lumayan malam, jadi aku bikin untuk pesanan pagi aja.
Nah, selagi bikin adonan nona manis ini, lempernya itu sebenarnya belum selesai aku bikin ya teman-teman. Jadi diseling aja. Sekiranya mungkin mana yang harus didulukan bisa teman-teman dulukan gitu supaya benar-benar memanage waktu kita itu cepat kerjanya ya gitu teman-teman. Untuk resep nona manisnya sendiri nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ya. Dan untuk alhamdulillah nona manis ini banyak banget yang suka karena memang rasanya enak. Karena aku bikinnya itu pakai eh, jus pandan asli dan dicampur memang dengan pasta pandan sedikit ya. Nah lanjut ini mau langsung aku masukkan ke dalam cetakan. Aku gunakan cetakan kue talam yang ukurannya besar ya teman-teman. Jadi jangan gunakan yang ukurannya kecil karena menurut aku itu kecil banget. Jadi wajib gunakan cetakan kue talam yang ukurannya besar karena kan nanti pada saat dikukus kuenya itu akan naik ke atas atau mengembang ya teman-teman. Jadi ini diisinya juga jangan terlalu penuh. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan, ini mau langsung aku kukus. Jadi selagi kita tadi membuat adonan, itu kita sudah panaskan panci kukusannya ya supaya lebih cepat. Nah, sambil menunggu nona manisnya dikukus, ini aku mau lanjut kemas-kemas lempernya. Aku mau kemas dengan daun seperti ini. Untuk kemasannya sesuai selera teman-teman aja. Aku bikin lemper biasanya seperti ini ya. Jadi satu kali kukus. Tapi ini untuk besok pagi atau sampai sore ini masih bagus ya teman-teman, nggak basi. Nah ini lanjut aku mau plastikin supaya lebih cakep penampilannya atau lebih rapih ya. Untuk resep lemper ayamnya juga sudah pernah aku share videonya sebelumnya, jadi nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Di sana sudah aku jelaskan cara pembuatan dan resep lengkapnya. Untuk lempernya di sini aku pakaiin stiker thank you seperti ini ya, biar hasilnya itu lebih menarik dan kelihatan premium ya teman-teman. Tapi ini sesuai selera aja, sesuaikan dengan budget yang teman-teman jual ya. Nah saat bikin lemper ini sudah lumayan malam, ini sudah sekitar jam 9 malam ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pesanan pagi ini sudah selesai semua dan bolu kukusnya ini sudah dingin, jadi aku mau langsung kemas dengan plastik ya teman-teman. Untuk plastik bolu kukus ini aku gunakan ukuran 12 kali 12 cm. Ini aku gunakan plastik OPP yang sudah ada lemnya ya. Jadi ini tetap walaupun sudah ada lemnya aku pakai solasi lagi. Nah untuk hari Jumat ini aku selesai semua. Ini aku selesai sekitar jam 10 atau jam 11-an malam ya teman-teman. Jadi ini aku lanjut besok pagi bikin nona manis lagi dan juga goreng sosis Solo. Nah setelah subuh jam setengah 5 aku itu bangun dan lanjut bikin adonan nona manis dulu. Ini aku bikin untuk sisanya yang buat pesanan siang sekitar 100 pieces ya. Jadi aku bikin pagi-pagi karena untuk yang 100 pieces ini kan diantarnya siang ya teman-teman. Nah jadi sambil menunggu nona manisnya dikukus, aku goreng sosis solonya. Ini aku goreng semuanya untuk pesanan pagi dan juga siang ya. Nah alhamdulillah teman-teman ini pesanannya itu sudah ready semua dan ini untuk pesanan pagi dan siang itu sudah siap semua ya. Jadi untuk pesanan pagi itu diantar jam 8 pagi dan untuk pesanan siang itu sebenarnya acaranya jam 1 cuman customer minta diantar jam 10. Jadi cuma jeda 2 jam ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini sudah selesai semuanya.
Nah lanjut ini aku mau kemas sosis solonya menggunakan plastik dan satu buah cabai rawit. Untuk kemasan sosis solo sesuai selera aja, kalau teman-teman mau gunakan paper cup juga boleh banget ya. Nah ini lakukan hingga selesai. Nah ini sudah jam setengah 8 pagi, jadi ini aku kemas sosis solonya itu sedikit dulu ya teman-teman, nggak semuanya langsung aku kemas seperti ini karena aku kan mau kejar untuk yang pesanan jam 8 pagi harus sudah diantar. Ini sudah jam setengah 8, jadi aku kemas sosis solonya itu untuk yang pesanan pagi dulu ya, baru nanti lanjut untuk yang pesanan siang. Nah ini sosis solonya belum aku packing semua ya teman-teman, karena ini lanjut aku mau isi snack box yang 30 box itu untuk diantar jam 8 pagi, karena ini sudah jam 8 kurang ya. Nah untuk pesanan pagi itu ada 30 snack box dan di dus yang besar ya, masing-masing 20 pieces. Nah dan untuk yang siang itu cuma 3 macam, jadi untuk siang itu cuma sosis solo, nona manis, dan juga bolu kukus gula merah itu masing-masing 100 pieces. Jadi untuk pesanan siang itu totalnya 300 pieces ya. Lanjut ini lakukan hingga selesai ya. Nah untuk isian sosis solonya seperti ini ya teman-teman, isinya 4 dengan ukuran dus 12 kali 16 cm. Sebenarnya ini kalau mau dikasih aqua gelas juga masih muat ya untuk ukuran dus seperti ini. Lanjut aku masukin untuk yang pesanan pagi juga 2 dus besar, itu isiannya itu nona manis dan juga lemper. Jadi lemper ini aku bikin itu untuk isian pagi aja ya, yang untuk siang itu tanpa lemper. Nah alhamdulillah untuk pesanan pagi ini sudah rapi semua ya teman-teman, dan ini tinggal di packing plastik dan langsung diantar. Kebetulan ngantarnya itu nggak terlalu jauh dari rumah, jadi ini bisa ya aku antar sendiri. Jadi ini nanti aku setelah ngantar yang pagi ini lanjut packing untuk yang siangnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton video aku, terima kasih banyak. Semoga video aku menginspirasi untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau jualan dari rumah. Semangat ya buat teman-teman yang mau mulai usaha dan masih belajar untuk jualan dan memanage waktunya. Karena kalau kita tidak tahu cara memanage waktu dan mana yang harus didulukan pesanan yang mana, itu akan keteter dan ambiar semua ya teman-teman. Karena di sini kan untuk manajemen waktu itu sangat penting supaya pesanan itu tepat waktu ya teman-teman selesainya. Nah buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Semoga video aku menginspirasi ya buat teman-teman yang mau mulai usaha dari rumah. Nah ini untuk pesanan siang ini sudah ready dan sudah diantar. Nah cukup sampai di sini videonya ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.